Dusun Sasak Sade merupakan salah satu tempat tinggal suku Sasak yang merupakan suku asli Pulau Lombok yang masih sangat menjaga adat dan tradisi suku Sasak. Sade berasal dari bahasa Sasak kuno yang memiliki arti obat. Di desa Sade terdiri dari 150 rumah, 150 kepala keluarga, dan kurang lebih dari 700 jiwa yang mendiami permukiman desa Sade. 700 jiwa tersebut masih satu keluarga besar dan masih satu garis keturunan. Oke, adik-adiknya sekarang kita udah berada di depan salah satu rumah tradisional kami yang dimana nama dari rumah kami ini Bale Tani. Bale artinya rumah, sedangkan Tani sebagai pekerjaan dari masyarakat sebagai petani. Karena kami di sini juga tidak ada yang punya kasta atau marga kalau di ini, kalau di khususnya di perkampungan kami ini, ya. Yang dimana di sini untuk lantai dari rumah kami yang sama sekali tidak menggunakan semen, adik-adik. Rumah-rumah di desa Sade masih sangat tradisional. Atapnya masih terbuat dari rumput ilalang yang diganti sekitar 6-7 tahun sekali. Dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bedek. Yang menjadi ciri khas lainnya yaitu lantai yang terbuat dari tanah liat dan dipel atau dibersihkan menggunakan kotoran sapi atau kerbau. Kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam seminggu. Selain dipercaya dapat memperkokoh bangunan, kotoran kerbau juga dipercaya dapat mengusir nyamuk dan menolak bala. Kotoran kerbau yang digunakan yaitu kotoran kerbau yang baru keluar atau masih hangat. Di desa Sade terdapat beberapa jenis bangunan, salah satunya yaitu Bale Tani. Setiap bangunan Bale Tani hanya terdiri dari 2 ruangan. Ruangan yang pertama yaitu ruang utama, yang digunakan untuk menerima tamu dan di sisi lainnya digunakan sebagai tempat tidur untuk orang tua dan anak laki-laki. Ruangan yang kedua yaitu dapur. Dapur yang digunakan juga masih sangat tradisional. Untuk memasak, penduduk masih menggunakan kayu bakar. Alat-alat masak lainnya masih terbuat dari kayu dan tanah liat. Di sisi dapur terdapat tempat tidur anak gadis. Hal tersebut bertujuan agar anak gadis langsung memasak dan menyiapkan makanan ketika bangun tidur. Jenis bangunan yang kedua yaitu Bale Bontar. Bale Bontar berbentuk persegi dengan ukuran yang lebih besar dari Bale Tani. Biasanya, Bale Bontar ditempati oleh keluarga yang memiliki anak lebih dari satu. Bangunan yang ketiga yaitu Bale Lumbung. Bale Lumbung adalah tempat penyimpanan hasil panen para penduduk. Bale Lumbung memiliki 4 tiang, yang pada masing-masing tiangnya terdapat jelepeng alang. Jelepeng alang tersebut bertujuan untuk menghalau tikus agar tidak bisa naik ke tempat penyimpanan. Bangunan yang keempat yaitu Bale Kodong. Bale Kodong hanya terdiri dari 1 ruangan. Bale Kodong ini juga merupakan bangunan yang berukuran paling kecil di antara bangunan-bangunan yang lainnya. Bale Kodong biasanya ditempati oleh orang tua atau lansia yang sudah tidak kuat untuk menaiki tangga di rumah yang berukuran besar. Biasanya mereka akan ditemani oleh sang cucu. Bale Kodong ini juga ditempati oleh pengantin yang baru menikah sebagai tempat bulan madu, sekaligus sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka mampu membangun rumah yang lebih besar. Bangunan
Dan yang kelima yaitu Bale Bele. Bale Bele adalah rumah untuk penyimpanan alat-alat musik seperti gendang bele, gamelan, dan perabot banjar yang dimiliki oleh masyarakat Sade yang digunakan saat mereka begawe. Di bagian atas atap terdapat pucuk atau kerucut yang dipercaya sebagai tolak bala. Pucuk tersebut menghadap ke atas yang berarti kita harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita. Berikutnya yaitu berugak sekempat. Berugak sekempat merupakan milik pribadi, terdiri dari 4 tiang dan biasanya digunakan untuk menerima tamu. Kemudian ada berugak sekeenem. Berugak sekeenem terdiri dari 6 tiang yang biasa digunakan sebagai tempat musyawarah warga. Di samping keberagaman rumah dusun Sasak Sade, ada salah satu objek yang cukup menarik perhatian, yaitu pohon cinta. Pohon ini dikatakan sebagai pohon cinta karena pernikahan masyarakat Sade menggunakan sistem kawin lari. Dan di pohon inilah mereka bertemu dan mengikat janji sebelum lari bersama. Dan setelah mengikat janji di sana, masyarakat Sade tidak ada yang bercerai sehingga disebut pohon cinta. Menurut Amak Fani selaku penduduk asli desa Sade, orang yang menanam pohon cinta ini adalah seorang bapak tuan haji. Pohon ini mati karena yang menanam pohon sudah meninggal dunia. Masyarakat desa Sade juga memiliki tradisi yang hanya dilakukan oleh wanita, yaitu nyesek atau menenun. Dari 8 tahun diajarkan menenun. Jadi dari pembuatan motif yang polos dulu yang tidak ada motifnya, nanti kalau udah bisa nanti ke motif-motif yang lebih rumit, yang kayak gini, yang mereka tenun kayak gini. Jadi yang penting khususnya bisa nenun. Jadi tidak ditentukan, namun intinya mereka harus bisa nenun. Wanita di desa Sade sudah diajari menenun sejak umur 8 tahun. Semua wanita harus bisa menenun, karena menenun adalah salah satu syarat agar bisa menikah. Menenun merupakan mata pencaharian bagi wanita di desa Sade, karena wanita di desa Sade tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar desa. Kain-kain yang sudah ditenun kemudian dijual kepada pengunjung dan menjadi sumber pemasukan bagi warga desa Sade. Peresean adalah salah satu atraksi dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sade untuk menyambut tamu. Zaman dahulu, peresean ini dilakukan untuk melatih ketangkasan prajurit perang Lombok sebelum mereka pergi ke kerajaan dan sebelum berperang. Zaman dahulu, peresean ini juga dilakukan sebagai ritual untuk memohon hujan. Secara, dusun Sade ini memang termasuk daerah kering. Orang yang memainkan peresean disebut pepadu, sedangkan wasit disebut pekembar. Aturan dari peresean ini adalah pepadu tidak boleh memukul anggota badan bagian bawah seperti kaki atau paha. Tetapi, para pepadu diperbolehkan memukul anggota badan bagian atas seperti kepala, pundak, dan punggung. Alat yang digunakan untuk peresean adalah ende yang dijadikan tameng, terbuat dari kulit sapi atau kerbau, sedangkan penjalin atau perisainya terbuat dari rotan. Musik pengiring dari peresean terdiri dari gendang, rincik, suling, dan gong. Mama atau nyirih adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sade.
Mamak dilakukan menggunakan daun sirih yang berwarna hijau, buah pinang, dan kapur sirih yang dipadukan dengan cara dikunyah hingga berubah warna menjadi merah. Manfaat dari mamak ini adalah menguatkan gigi dan untuk kekebalan tubuh. Tradisi yang selanjutnya yaitu besembe. Besembe juga termasuk cara pengobatan tradisional. Pemangku adat akan membuatkan sembe dari hasil mamak, kemudian diberikan mantra. Setelah diberikan mantra, nantinya akan digunakan atau ditandakan pada anak yang sakit pada bagian kening atau dada. Dipercaya juga setelah anak disembe, penyakitnya akan sembuh. Maulid juga merupakan salah satu tradisi yang tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Sade. Dalam maulid ini, di samping masyarakat membuat sesaji yang berisi lauk pauk, juga diwajibkan untuk membuat pesaji atau penamat, yang dimana ukurannya lebih tinggi dari dulang-dulang biasanya. Sesaji ini terdiri dari buah-buahan seperti pisang, kemudian juga berisikan jajanan khas Sasak, seperti cerorot, jongkong, tumbek, topat, pikel, pangan, wajik, poteng, jajatuja, renggi, angin-angin, dan lain-lain. Selain itu, juga berisikan masakan khas seperti ares dan bebalung. Dulang pesaji ini nantinya dibawa ke masjid untuk roah atau zikir bersama. Adat istiadat adalah salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda wajib tahu budaya yang ada di daerah kita. Kita sebagai generasi muda jangan pernah menghilangkan rasa ingin tahu akan budaya kita, karena tradisi itu terlihat kecil, namun memiliki nilai yang luar biasa. Tidak ada alasan untuk tidak mencari tahu tentang budaya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya tersebut? Marilah kita sama-sama cinta, menjaga, dan melestarikan budaya kita.